Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Hamzah Mukhtar Abu dengan NIM J1A1201114 dari jurusan Kesehatan Masyarakat kelas B angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2, yaitu konsep dasar pendidikan kesehatan. Menurut Niswander, pendidikan kesehatan adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, bukan hanya proses pemindahan materi dari individu ke orang lain, dan bukan seperangkat prosedur yang akan dilaksanakan ataupun hasil yang akan dicapai. Pentingnya pendidikan kesehatan. Masalah kesehatan di negara-negara berkembang pada prinsipnya menyangkut dua aspek, aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik menyangkut aspek non-perilaku. Aspek non-fisik menyangkut perilaku kesehatan. Berdasarkan dua masalah kesehatan tersebut, pendekatan dalam memecahkan masalah kesehatan dibagi menjadi dua, pendekatan fisik dan pendekatan non-fisik. Kedua pendekatan tersebut harus sejalan dalam memecahkan kesehatan dan masing-masing memiliki kontribusi yang sama. Dengan kata lain, semua program pelayanan yang sifatnya pelayanan dan penyediaan sarana fisik harus ditunjang oleh pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan pendidikan kesehatan dapat dikategorikan dalam beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan kesehatan. Berdasarkan batasan WHO, tujuan pendidikan kesehatan adalah untuk merubah perilaku orang atau masyarakat dari perilaku tidak sehat menjadi perilaku sehat. Yang kedua, merubah perilaku yang berkaitan dengan budaya. Yang ketiga, sasaran. Sasaran pendidikan kesehatan di Indonesia berdasarkan kepada program pembangunan Indonesia dalam masyarakat umum. Yang keempat, tahap-tahapan kegiatan. Oleh karena merubah perilaku seseorang itu tidak mudah, maka kegiatan pendidikan kesehatan harus melalui tahap-tahap yang hati-hati. Secara ilmiah terbagi menjadi: yang pertama, tahap senitisasi. Untuk tahap ini dilakukan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan. Yang kedua, tahap publisitas. Tahap ini bertujuan menjelaskan lebih lanjut jenis pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tahap edukasi, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan mengarahkan perilaku yang diinginkan oleh kegiatan tersebut. Cara yang digunakan adalah dengan belajar mengajar. Yang keempat, tahap motivasi. Setelah mengikuti pendidikan kesehatan, individu atau masyarakat mampu merubah perilaku sehari-harinya sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Peran pendidikan kesehatan dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan. Yang kedua, peran pendidikan kesehatan dalam perilaku. Yang ketiga, peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan. Yang keempat, peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan kesehatan. Berdasarkan aspek kesehatan, yaitu aspek promotif. Sasaran pendidikannya adalah kelompok orang sehat 80-85% populasi. Derajat kesehatan cukup dinamis, meskipun dalam kondisi sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Kedua, aspek pencegahan dan penyembuhan. Pada aspek ini, upaya pendidikan kesehatan mencakup 3 upaya atau kegiatan, yaitu pencegahan tingkat primer, pencegahan tingkat kedua atau sekunder, pencegahan tingkat ketiga atau tersier. Selanjutnya, berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaannya. Yang pertama, tatanan keluarga, sasaran utamanya adalah orang tua. Yang kedua, tatanan sekolah, sasaran utamanya adalah guru. Yang ketiga, tatanan tempat kerja, sasarannya adalah pemilik, pemimpin, atau manajer. Yang keempat, tatanan tempat umum, sasarannya adalah para pengelola TTU. Yang kelima, fasilitas pelayanan kesehatan, sasarannya adalah pimpinan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, berdasarkan tingkat pelayanan, ruang lingkup pendidikan kesehatan dengan konsep 5 levels of prevention,
yaitu yang pertama health promotion atau peningkatan kesehatan, yang kedua specific protection atau perlindungan khusus, yang ketiga early diagnosis and prompt treatment atau diagnosis dini dan pengobatan segera, yang keempat disability limitation atau pembatasan kemungkinan cacat, yang kelima rehabilitation atau rehabilitasi. Selanjutnya, perencanaan program pendidikan kesehatan. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan fungsi pelaksanaan kegiatan atau program baru berperan bila fungsi perencanaan telah selesai dilaksanakan, menjamin keteraturan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, mengembangkan kemampuan individu dan profesi pendidikan kesehatan. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan pendidikan kesehatan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajaran. Hal ini bertujuan menggunakan garis batas antara perilaku yang akan diajarkan dan perilaku yang tidak perlu diajarkan. Yang kedua, menentukan identitas pelajaran. Pertama, mengidentifikasi area atau pesan pokok atau topik. Kedua, mengidentifikasi sasaran atau individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Ketiga, mengidentifikasi tempat. Keempat, mengidentifikasi waktu, hari, dan tanggal. Selanjutnya itu kita harus menentukan tujuan. Terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional umum. Tujuan umum merupakan tujuan yang akan dicapai setelah menyelesaikan setiap pokok bahasan atau satuan bahasa tertentu dalam suatu bidang studi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan tujuan umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi dan menunjang tujuan pendidikan. Yang kedua, berdasarkan karakteristik tujuan khusus sasaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan, keterampilan, dan sikap sasaran. Yang keempat, menggambarkan perilaku yang harus ditampilkan. Yang kelima, harus didukung pokok bahasan dan pokok-pokok bahan yang akan dikuasai sasaran. Selanjutnya, tujuan instruksional khusus. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tujuan instruksional khusus adalah yang pertama, menggunakan istilah atau kata kerja operasional. Yang kedua, dalam bentuk hasil belajar. Yang ketiga, berbentuk tingkah laku sasaran. Yang keempat, meliputi satu jenis kemampuan. Tujuan khusus harus memenuhi 4 unsur komponen, yaitu yang pertama, audiens. Yang kedua, perilaku spesifik yang diharapkan sasaran setelah proses belajar mengajar. Yang ketiga, kondisi atau syarat atau keadaan yang harus dipenuhi atau dikerjakan sasaran saat dites. Yang keempat, degree atau tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi dalam mencapai perilaku tersebut. Selanjutnya, menentukan isi atau materi. Syarat isi atau materi pendidikan kesehatan harus berorientasi pada tujuan khusus, harus menunjang pencapaian tujuan khusus, harus disusun berdasarkan masing-masing tujuan khusus. Kegiatan mengajar harus sesuai atau berhubungan dengan kegiatan belajar. Selanjutnya, menentukan metode. Metode harus sesuai tujuan dan dapat mempercepat pencapaian tujuan. Juga bahan atau materi yang akan dikerjakan, alat yang tersedia, jumlah sasaran, mendorong sasaran tingkat aktif belajar, juga waktu dan kondisi saat proses belajar berlangsung. Selanjutnya, menentukan alat dan sumber pelajaran. Alat belajar merupakan alat bantu yang dapat memperlancar jalannya pengajaran, sehingga materi mudah dikuasai sasaran. Sumber pelajaran merupakan sumber atau tempat materi yang akan diberikan dan dapat diperoleh. Yang selanjutnya, menentukan evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan kegiatan untuk mengecek atau mengontrol pencapaian tujuan. Rumusan evaluasi dibuat dalam bentuk butir pertanyaan dengan jumlah minimal sama dengan rumusan tujuan khusus. Yang terakhir, hubungan pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan.
Dalam konsep promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting. Pendidikan kesehatan mengacu pada setiap gabungan pengalaman belajar yang dipolakan untuk memudahkan penyesuaian perilaku secara sukarela yang memperbaiki kesehatan individu. Pendidikan kesehatan berusaha membantu individu mengontrol kesehatannya sendiri dengan memengaruhi, memungkinkan, dan menguatkan keputusan atau tindakan sesuai dengan nilai dan tujuan mereka sendiri. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.